Maarten Paes bangga bela timnas Indonesia, Elkan Bagot mulai lupakan skuad Garuda. Kiper FC Dallas, Maarten Paes, sedang bangga-bangganya membela timnas Indonesia. Di sisi lain, kecintaan Elkan Bagot kepada Indonesia terlihat mulai luntur. Setelah memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia, Maarten Paes akhirnya dipanggil pelatih skuad Garuda, Shin Tae-yong. Juru taktik 53 tahun itu memanggil Maarten Paes untuk laga melawan Arab Saudi tanggal 6 September tahun 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat dan Australia tanggal 10 September tahun 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Meski belum bisa dimainkan melawan Arab Saudi, Maarten Paes tetap serius menjalani semua sesi latihan yang diberikan pelatih kiper timnas Indonesia. Saking senangnya dipanggil timnas Indonesia, Maarten Paes mengunggah feed di akun Instagramnya, @martenpaes. Ia membagikan momen tiba di Jeddah, Arab Saudi, serta foto latihan bareng timnas Indonesia. Tak cuma di feed, ex-kiper FC Utrecht ini juga membagikan foto-foto aksinya di stories Instagramnya. Tak sampai di situ kebanggaannya terhadap timnas Indonesia. Ia menaruh akun @timnas Indonesia di bio Instagramnya, pertanda dirinya bagian dari skuad timnas Indonesia. Di sisi lain, Elkan Bagot seakan melupakan skuad Garuda. Sejak akhir Mei tahun 2024 atau mangkir dari panggilan timnas Indonesia U23, Elkan Bagot menghapus bendera Indonesia di bio Instagramnya. Baru-baru ini, Elkan Bagot juga mengunfollow pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Sederet fakta di atas menunjukkan ada yang tak beres antara Elkan Bagot dengan Shin Tae-yong timnas Indonesia. Apakah ini akhir dari perjalanan karir Elkan Bagot di timnas Indonesia? Menarik dinantikan kelanjutannya. Selain itu, media Inggris soroti bedol pemain Eropa, timnas Indonesia disebut bisa kangkangi Bahrain dan China. Timnas Indonesia disorot membedol pemain Eropa untuk tampil kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan timnas Indonesia menjelang partisipasi pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 turut dipantau media asing. Tim Garuda akan memulai perjalanan dengan menantang Arab Saudi pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024 malam besok. Selain Arab Saudi, masih ada Australia, Jepang, Bahrain, dan China di grup C. Sebagai negara dengan ranking terendah, Indonesia di atas kertas bisa menjadi juru kunci. Namun kebijakan PSSI beberapa tahun terakhir membuat tim besutan Shin Tae-yong bisa bersaing dengan tim terbaik Asia. Kebijakan tersebut adalah menaturalisasi pemain keturunan grade A di kompetisi top Eropa. Beberapa nama top tersebut diantaranya Jordi Amat, Nathan Chuaon, Jay Izes, hingga yang teranyar Maarten Paes. Ditambah pemain dalam negeri yang makin meningkat, Shin Tae-yong bisa meramu tim yang bisa menembus 18 tim terbaik Asia. Situasi ini turut disorot media Inggris, The Guardian, saat mengulas grup C. Untuk ketiga kalinya, Jepang harus bersaing dengan Australia dan Arab Saudi, tulis John Duerden di The Guardian. Saudi, belum nyetel di bawah Roberto Mancini, sepertinya akan memperebutkan peringkat 2 dengan Australia. Tiga negara tersebut akan memperebutkan paruh atas klasemen. Di tiga terbawah, Indonesia dinilai bisa bersaing berkat keberadaan pemain naturalisasi. Indonesia adalah tim paling berkembang di Asia, tulisnya lagi. Dipenuhi pemain naturalisasi yang lahir dan tumbuh di Eropa, mereka bisa merangsek ke peringkat 4 di atas China dan Bahrain. Memang, peluang meraih poin bagi Indonesia paling besar yaitu saat menghadapi dua negara terakhir itu.
Tiga negara teratas punya riwayat konsisten di Piala Dunia, sedangkan Bahrain dan China hanyalah negara level 2 Asia. Mengingat Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, akan ada tambahan tiket untuk benua kuning. Sebanyak 8 tiket otomatis akan diberikan untuk kontingen AFC. Dua peringkat teratas tiap grup akan mendapat tiket otomatis, dan peringkat 3 serta 4 akan melakoni putaran keempat. Jika Indonesia bisa menyentuh peringkat 4, maka kita bisa menjaga asa di putaran